Terutama yang namanya Matthew. Pokoknya kalau kepengurusan yang nggak jalan, yang disalahin Matthew. Duta Universitas Airlangga. Hai. Ya Kita ampun. dari Badan Pengurus Harian Paguyuban Duta Kepengurusan tahun 2020. Nah, gue Yeay. sendiri Matthew, ketua dari Paguyuban Duta UNER 2020 ini. Terus lanjut wakilnya. Hai, aku Sela. Aku wakil 1 Kepengurusan Paguyuban Duta UNER 2020. Di sebelahku ada Aku Robin, wakil 2 dari kepengurusan 2020. Dan ada sekretaris kita yang cantik ini. Silakan. Halo, nama aku Ananda Amalia, bisa dipanggil Lia. Di sini aku menjabat jadi sekretaris. Halo. Oh iya, sebelahku ada bendahara juga. Silakan Ibu Keuangan kita semua. Hai, halo semua. Aku Iga Rahma, biasa dipanggil Iga. Jadi aku bendahara Paguyuban Duta UNER periode ini. Jadi kita sebagai Badan Pengurus Harian ini tugas kita tuh lebih untuk apa ya, kita jadi kayak orang tuanya dari orang-orang dari divisi-divisi yang lain gitu loh. Kita Masuk. Jadi kita tugasnya untuk masuk ya. Kita tugasnya itu untuk ngawasin divisi-divisi jalannya gimana. Terus kita juga yang spearhead-nya lah ya. Kita ujung tombaknya yang pertama mulai kita arahnya mau kemana nih di tahun yang tahun ini. Nah, itu. Terus terutama yang namanya Matthew. itu kenapa? Terutama yang namanya Matthew. Pokoknya kalau kepengurusan yang nggak jalan, yang disalahin Matthew. Kita di sini semua bareng-bareng. Iya. Halus, Matt, halus. Jadi kalau ada yang salah, bukan salah gue doang. Namanya juga salah. Siap. Usahain sih kalau misalnya ada satu salah terus tiba-tiba jatuh semuanya. Cuman ya gitu. Semuanya udah bareng-bareng di sini. Semuanya udah dapat konsennya ya. Kalau misalnya mau. Nggak ada paksaan. Iya. Terus. Nah, aku sebagai wakil Nggak denger ya, lupa deh ya. Udah putus. Aku sebagai wakil 1, aku membawahi divisi hubungan luar dan pengembangan sumber daya manusia gitu. Aku tugasku juga sebagai wakil yang nge-backup Matthew kalau dia lagi susah dihubungin. Dan kayaknya akhir-akhir ini aku ngerasa aku jadi alarm. Selalu. Obrek-obrek. Buka jasa bangun. Koneksi gue kayaknya bermasalah. Enggak kok, Bin. Bagus. Ya, lanjut. Jadi, sebelumnya kayak tadi belum diomongin ya. Jadi di kepengurusan Duta UNER tahun ini, divisinya itu ada 4. Ada pengembangan sumber daya manusia, ada hubungan luar, ada kominfo, dan sosial masyarakat. Tadi kan saya bertanggung jawab atas SDM sama Hublu. Kalau aku itu bertanggung jawab atas kominfo sama sosma. Sama, aku sama Sela juga ngebantu Matthew kalau dia butuh masukan dari orang lain, dan juga kalau butuh kasih sayang aja sih sebenarnya dia. Iya, kalau butuh support dari teman-teman kerjanya di saat-saat yang akan datang. Wizi. Mantul. Gila. Iya. Gimana? Lanjut ke yang lain. Oke, di sini aku sekretaris. Seperti biasa, job sekretaris membantu teman-teman semua untuk mencatat, terus juga mengurusi dokumen. Iya ya? Iya kayaknya. Pokoknya ngebantu-bantu teman-teman semua. Yeay! Selanjutnya. Ya, jadi kalau bendahara pastinya mengatur keuangan yang ada di paguyuban, juga melaporkan keuangannya juga. Jadi kalau ada keuangan yang keluar dan masuk itu harus pengetahuan bendahara. Itu. Ya. Kalau minta sangu ke Mbak Igil aja. Banyak cuan. Minta angpau. Banyak cuan. Nah, kan kita udah tahu nih Tapi dari jobdesk-nya apa.
pasti teman-teman pengen lebih kenal kita lebih deket gitu kan. Mungkin bisa ditanya-nanya ke Robby Kita atau perkenalan apa. nih, kita dari fakultas mana ya? Oh iya, belum nih. Oh iya, boleh perkenalan. Belum ya tadi? Masing-masing. Belum. Nah, belum. Gimana? Nama Dari Pak Ketua, sampean fakultas apa, Mas? Oke, siap. Kenalkan, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Gue dari angkatan 2017. Oh, tapi angkatan dutanya tahun 2019. Gitu. Kalau aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2018, tapi kalau dutanya juga tahun 2019. Robin gimana, Bin? Ya, aku sama seperti ketua kita yang tercinta, Fakultas Perikanan dan Kelautan juga, tapi angkatan 2019. Duta UNER juga 2019. Lanjut ke sekretaris kita. Aku sama kayak Robin juga. Jadi aku angkatan 2019, aku dari FISIP. Terus untuk angkatan Duta UNER-nya juga 2019. Selanjutnya, Ya, kalau aku angkatannya sama kayak Pak Ketumnya kita. Jadi aku angkatan 2017 dari Fakultas Keperawatan. Kalau angkatan dutanya tahun 2019. Wih. Jadi kita dari berbagai fakultas ya, dari angkatan berbeda-beda juga. Anjay. Angelo tuh 2019 terus masuk di Duta UNER 2019. Mantap tuh. Keren banget. Aku tersanjung loh ntar. Kak, gimana Yusrika? Jangan bawa-bawa gitu dong. Aduh, Udah apa ganti topik apa? IPK. Gue merasa terpojok kalau bahas kalau IPK. menurut aku emang sih, kan itu memang maksud awalnya dari, dari paguyuban Duta UNER kan. Jadi kayak menyatukan dari berbagai macam fakultas gitu kan. Makanya kita kayak beraneka macam gitu. Tadi, Q&A. oh, oke. Sebenarnya Q&A kita cuma ada berapa ini? 4 pertanyaan doang. Gak apa-apa ya. Satu ada yang agak panjang juga. Iya, nggak apa-apa. Aku nggak Iya, usah iya. ditanya-tanya ya, guys. Ya, aku juga nggak usah. Ini enggak. Ya udah Matthew aja yang tanya Iya, Semua. Matthew aja gilanya ya. Ngapain? Oke. Tadi karena seperti pertanyaan-pertanyaan utamanya kayak macam kita BPH ngapain, terus habis itu per anaknya juga ngapain. Kita beralih ke sesuatu yang agak lebih seru dikit. Kita ada pertanyaan, ada list pertanyaan, 4 doang. Cuma ada pertanyaan pertama. Momen life changing apa yang dialami? Siapa yang ngomong? Momen life changing. Uh-huh. Ini pertanyaan buat semua atau gimana, Matt? Yang bikin pertanyaan juga lu kan, Rob? Gitu. Ya, gak usah disebutin kali ya. Jawab dari lu kalau gitu, duluan. Oke, biarkan gue bercerita. Jadi, kalau ditanya momen life changing apa yang pernah aku alami itu sih pas masuk boarding school. Karena pertama kali ngelihat, bukan masyarakat sih, tapi ya kayak masyarakat. Dan itu yang menurutku banyak membuat aku jadi diri aku yang sekarang. Gimana yang lain? Momen life changing apa yang pernah kalian alami? Hidupku lempeng-lempeng aja. Hidupmu Lempeng-lempeng. Ya nggak lempeng gitu loh untuk sesuatu yang life changing gitu loh maksudnya. Lagian juga topiknya berat ya, Bin ya? Lu kasihnya ya? Enggak. Maksudku tuh bukan gitu, men. Cuma ya udah. Oh, Sel. Mending gini, Sel. Kan kayaknya kalau gue lihat-lihat kayaknya lu kayak aktif sering nari, suka nari banget gitu kan. Itu yang membuat yang pertama tertarik ke dunia tari itu kayak gimana? Ceritain baletnya dong, Mbak. Oh, itu boleh tuh. Jarang banget soalnya ada orang milih balet kan. Biasanya kan orang milih modern dance gitu. Jarang yang milih klasik gitu kan. Mungkin bisa diceritain kenapa tertarik. Ini aku cepet aja headsetku ya. Karena aku dari dulu suka nonton Barbie gitu. Terus orang tua aku nawarin, kau mau nggak ikut balet? Aku mau dong. Udah kayak gitu aja sebenarnya kok. Terus ya udah ternyata I fall in love with it. Tapi sebenarnya kalau enakan nari apa, modern dance itu paling enak karena gampang. Kayak dari segala jenis tarian yang aku pernah coba, balet itu yang paling susah gitu loh guys. Benar-benar painful dan stressful. Tapi Oke. Menarik sekali, Salah. Oke.
Dia masih ada pertanyaan lagi. Ini lumayan pendek sih sisanya. Gak akan sampai kayak cerita pengalaman hidup banget. Tapi cerita pengalaman hidup juga sih. Gimana caranya kok bisa pilih jurusan yang sekarang? Yang FPK aja deh, aku soalnya kayak aku tuh penasaran kalian tuh ya maksudnya kalau aku pribadi aku nggak ada Bisa perikanan gitu ya. buat ngurusin perikanan dan kelautan. Right, oke. Jadi kalau dari FPK, ya ini nggak mewakili semua FPK yang lain gitu ya. Maaf kalau misalnya ada FPK, terus nonton juga gitu nanti. Kalau dari gue sendiri itu sebenarnya nyari biotek. Jadi apa sih? Kayak teknologi-teknologi yang berhubungan untuk memanipulasi atau memanfaatkan organisme dan komoditasnya yang lain-lain gitu. Sebenarnya nyarinya itu. Sempat daftar ke Rekayasa Hayati di SITH ITB, ya, sama di Teknobioprosesnya UI. Gak ada yang lolos. Jadi SNM, SBM itu gak ada yang lolos. Akhirnya ke Depak sampai ke Mandiri, di Mandirinya UNER. Di Mandirinya UNER sebenarnya juga belum daftar perikanan. Daftarnya di Teknobiofrespe. Jadi sebenarnya kepleset masuk ke perikanan. Mandiri pilihan kedua. Cuman stay di sini gara-gara ternyata mirip-mirip sama yang aku cari, yaitu biotek ini. Akhirnya ngomong tentang pengolahan, kimianya iya, ekstraksi dari organisme lah, dan lain-lain. Yang akhirnya seneng juga gitu. FPK satu lagi. Mana? Iya. FPK satu lagi. Kalau aku, Nggak, ini bukan cerita yang biasa kalian dengar ya, itu nggak mau masukin YouTube. Silakan nanti Ridwan mau gimana. Aku sebenarnya waktu itu nggak tahu sih mau daftar apa ya, kayak pas momen yang habis lulus, enggak deh, bukan habis lulus, habis UN sampai masuk kuliah, itu kan kayak waktu kosong banyak banget kan. Terus aku tuh kayak mikir jurusan aku pengen tuh apa. Sebelumnya udah keterima sih sebenarnya di salah satu kuliah swasta di Jakarta di jurusan Computer System Engineering. Sebenarnya aku milih itu karena menurutku itu yang paling menarik kan. Cuma sebenarnya aku kurang tahu juga belajarnya apa. Nah, waktu itu aku mikir, aku sebenarnya pengen daftar PTN, pengen nyoba jadi mahasiswa PTN gitu kan. Terus lihat-lihat lagi jurusan. Waktu itu mikirnya kayak pengennya teknik gitu kan. Kayak nggak tahu ya, aku nggak tahu ini cuma di tempatku doang atau kayak umum, cuma kayak waktu itu mikir kayak teknik tuh keren gitu. Kayak teknik tuh ntar, tapi sebenarnya aku sendiri nggak tahu teknik kayak belajar ntar mau belajar apa sih. Cuma kayak apa yang jadi mahasiswa teknik lah. Yang penting teknik gitu kan. Cuma kayak makin aku nyadar, makin aku kayak baca-baca, makin aku cari info, kayaknya aku tempatnya bukan di situ gitu loh. Ya aku pengen nyoba yang lain. Nah, pas lagi buka-buka, itu ada jurusan namanya budidaya perairan. Aku mikir kan, budidaya perairan berarti apa masuk ke perikanan gitu kan. Tapi dari dulu tuh sempat ada kepikiran pengen jadi mahasiswa perikanan, cuma kayak waktu itu tuh mikirnya kayak, emang ntar belajarnya apa gitu kan. Cuma kayak pas aku mikir-mikir tuh sebenarnya banyak yang dipelajarin gitu. Banyak yang bisa diterapin ilmunya. Bukan cuma kayak sekedar budidaya lele terus ditaruh di sini dengan gini-gini. Nggak gitu doang, kayak ada sainsnya gitu loh. Kenapa harus kayak begini, kenapa ikan ini tuh bagusnya kayak gini. Terus itu aku pengen pelajari. Kayak aku pengen luangin bukan hidup sih. Nggak hidup juga, waktuku tuh buat pelajaran yang aku tertarik gitu loh. Bukan yang kayak aku pengen harus belajar. Terus udah aku mikir waktu itu kan, udah daftar aja. Kayaknya bisa masuk. Terus ya ternyata masuk. Itu masuk SBM. Kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan keempat yang buat tutup. Ini pertanyaan seru-seru aja nih ya. Promo GoFood atau GrabFood apa yang paling wah yang pernah lu dapet? Mau diskon lah, mau apa? Kombonya banyak lah atau gimana? Aku mau. Udah. Gimana, Li? Jadi ceritanya, Ya aku suka makan soalnya. Jadi cerita itu, sama. Aku lagi Ya, makanya deket. Lagi di Ayola yang di Surabaya Barat kan, lagi duduk-duduk.
waktu sebelum corona datang. Terus kan lagi kepengen Wingstop kan, yang ayam itu. Terus Di Surabaya tapi aku Wingstop, mikir Wi. ada di Ada. Ruko Boulevard. Ih, Deketnya kampus juga ada. kok gue baru tahu. Deket kampus bukannya Jangjang. Iya, makanya. Iya, itu Bukan. kampus gue ya, Jangan. Aku kalau misalnya beli makanan gitu, kalau nggak promo tuh kayak eman gitu loh. Cuman sayap, tapi harganya kayak pricey tuh kayak eman banget. Akhirnya aku cek GrabFood kan, tuh aku posisi lagi duduk di Ayola, terus cek GrabFood, ternyata tuh ada promo, diskonnya 50%, tuh lumayan banget kan kalau pakai OVO menurut aku. Dan akhirnya aku posisi tuh di Ayola, padahal tuh sebelahan sama Wingstop, terus aku pesen Grab. Terus datang deh bapaknya, sama sampai kaget loh, Mbak, kenapa nggak antri sendiri? Nggak apa-apa, Pak, saya cari yang promo soalnya. Udah deh. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, walaupun isinya adalah orang-orang narsis lagi memperkenalkan diri. Wah, nggak salah cuma ya. Hope you enjoy. Dan nanti kalau ada pemilihan jangan lupa daftar ya. Kita tuh Sekian dari BPH. Dadah.